Tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Jambi, Kabupaten Tebo, Pak. Oke, Bapak kesini sama siapa? Sama anak angkat saya ini. Anak angkat. Nah, yang sedekah 10 juta Bapak atau anak angkat? Saya, Pak. Bapak. Iya. Bapak sehari-harinya apa? Saya jadi petani, Pak. Petani, nanam apa? Kelapa sawit, Pak. Kelapa sawit. Tanahnya berapa luas? 38, Pak. 38 apa? Hektar. 38 hektar. Itu tanah sendiri atau sewa? Tanah sendiri, truka sendiri, nanam sawit sendiri, Pak. Apa? Truka sendiri, numbang sendiri, nanam sawit sendiri, Pak. Oh iya. Nah, sehari-hari jadi apa kegiatan Bapak? Biasa terbas, Pak, pakai mesin rumput, Pak. Apa? Terbas, Pak. Membersihin kebun sawit. Oh iya. Nah, ini sekarang maksain ke RDI apa hajatnya? Nah, satu tujuan saya, Pak, silaturahmi alhamdulillah ditemukan Allah SWT. Ini langsung ke intinya saja. Awal-awalnya saya digerakkan mungkin sama Allah SWT karena saya sedang mengalami keberadaan saya. Pertama, ditipu orang, Pak. Satu. Jadi kebun kelapa sawit seluas 38 hektar untuk anggunan bank. Tapi di suatu saat saya diiming-iming sama kawan, diajak bisnis batu bara. Sesudah bisnis batu bara ternyata saya ditipu. Tanah yang masih untuk anggunan itu saya jual, Pak. Yang saya jual seluas kurang lebih 20 hektar. Terus ada lagi satu, katanya suruh cari pabrik sawit. Saya sudah nemu pabrik sawit, katanya ada investor dari Korea. Ternyata dibohongi juga. Akhirnya saya yang membiayai semua karena sudah diiming-imingi itu. Tujuan saya kan supaya bisa menutup bank tersebut, tapi ternyata hoak atau ditipu. Terus sekarang yang keduanya, yang pertama apa tadi? Yang pertama ditipu, Pak. Ketipu berapa? Ya, lahan semua yang ditipu semua 3 miliar lebih, Pak. Oke. 3 miliar lebih. Terus akhirnya karena saya masih punya tanggungan dengan bank dan tanah tersebut saya jual, Pak. Ini saya buka sekalian. Yang menjual sekarang kan menuntut karena dilenglang, Pak. Dilelang oleh bank. Saya ditekan sekali, ditekan. Padahal waktu itu saya masih tunggakan 3 bulan. Cuman karena ada pihak yang ketiga didesak, dilelang. Akhirnya sebagian dilenglang, Pak. Dan sangat terancam. Akhirnya mau dilelang semua. Berhubung saya takut dilelang semua, daripada dilelang saya nggak bisa bayar utang ke orang yang beli tanah saya, akhirnya saya jual, Pak. Lah dijual sekarang baru ditutup ke perbankan sama yang beli tanah saya baru 400 juta. Itu. Jadi tanah sekarang dikuasai sama yang membeli. Terus yang keduanya, karena saya waktu itu bikin sertifikat kan nggak bisa satu orang, Pak. Saya limpahkan ke anak saya, malah dipakai sama menantu saya, dibalik nama tanpa sepengetahuan saya. Keberadaan juga dilenglang juga. Jadi anak saya sekarang ya berantakan gitu dengan saya sendiri juga. Gitu, Pak. Jadi saya mohon dengan segala hormat, gimana jalan keluarnya supaya masalah ini bisa teratasi, saya bisa normal kembali, syukur-syukur tanah ini bisa di tangan saya lagi, atau gimana jalan keluarnya. Saya mohon dengan izin Allah dan ridho Allah, lantaran Pak Haji, gimana caranya, monggo lah saya serah. Syaratnya 3. 1, ibadah ekstrim. Kalau nggak bisa, sedekah ekstrim. Kalau nggak bisa, riado ekstrim. Bapak tinggal pilih aja 3. Ibadah ekstrim, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Sholat tobat 68 kali, sifat bangsat nggak boleh ada. 2, sedekah ekstrim, gantinya ibadah ekstrim.
senilai sedekah makanan favorit Bapak kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Sifat 18 nggak boleh ada. 3, riado ekstrim. Bapak di sini mengabdi sama Allah, bekerja buat Allah. Sifat 18 nggak boleh ada. Tinggal pilih aja yang mana. Yang nomor 2, Pak. Ya udah kerjain. Apa makanan favorit Bapak? Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. 500 kali 12 berarti Misalkan Bapak sukanya apa? Sayur lodeh ikan kembung nasi. Misalkan berapa? 25.000. Minumnya 5.000 jadi 30.000. 30.000 kali 500 anak yatim kali 12. Sifat 18 nggak boleh ada. Ada lagi? ya. Jadi yang pilihnya nomor 2 itu tadi keterangannya kita ambil yang nomor 2, memberi anak apa? Gimana Pak? Kurang jelas saya. Sedekah Sedekah. senilai makanan favoritnya Bapak. Makanan favorit Bapak apa? Gue sukanya soto kambing. Umpamanya ya. Gue sukanya sate kambing. Berapa harganya? 50.000. Sate kambing 50.000. 50.000 kali 500 anak yatim kali 12. Gue sukanya soto kambing. Sukanya sop kambing. Kebanyakan kita sukanya soto kambing 50.000. Yang disedekain yang irit, yang harganya 20.000. Apa tuh? Nasi pakai cabe doang. Oh goblok. Sama kerupuk. Itu namanya makanan setan. Nggak ada. Saya sukanya makanan favorit. Iya, Lo ayam. sukanya apa? Ayam, Pak. Ya udah, ayamnya ayam apa? Ayam kampung. Ayam kampung. Ya udah, berapa nilainya? 60.000. 60.000 nasi ayam kampung lauk 60.000 kali 500 anak yatim kali 12. Kita kan enggak, yang disedekain ayam negeri. Ya kan ayam negeri kiloan. Kalau ayam kampung kan ekoran. Dari sedekah aja kita udah perhitungan. Makanya kan kalau orang bilang, "Ji, gue udah sedekah kok belum terkabul." Lu bangsat. Kok bangsat? Yang lo sedekahin nggak sesuai dengan yang lo mau kok. Lo sedekahnya makan apa? Ayam kampung. Kemarin lo sedekahkan anak yatim apa? Ayam negeri. Terus pengen terkabul. Mati aja udah lo. Ngapain terkabul? Jadi buat sedekah aja kadang kita perhitungan, bos. Mobil lo apa? Alphard. Isinya apa? Pertamax turbo. Ini diisinya apa? Pertalite. Ya jalannya ngok-ngokan dong. Kok gitu Ji? Ya kan oktannya kurang. Kok lo tahu Ji? Ya kan sebelum lo nipu, kita mantan-mantan penipu. Masih nipu istri. Isinya Pertamax turbo. Nggak taunya di pom bensin isinya Pertalite ya kan? Enggak lah, humor biar nggak ngantuk. Ya, mantep itu Pak. Jadi makanya saya favoritnya memang makan ayam daging karena saya di sana kan miara ayam kampung. Iya. Itu kesukaan saya. Pokoknya senilai makanan favoritnya si bos kali jumlah anak yatim RDAY 500 kali 12. Daripada lu baca Quran 12 juz bos, ngantuk bos, pegelinu, capek, kaki pegel, lama, mana kok nggak terkabul kesuwen. Hajar aja bos pakai sedekah bos, hajar aja pakai sedekah. Mantep Pak. Gitu. Ini kita mau mancing, bos lagi ngapain? Lagi mancing. Umpannya mana bos? Nanti kalau udah dapet ikan baru beli umpan. Kira-kira dapet ikan nggak bos? Bos lagi ngapain? Lagi mancing. Umpannya mana bos? Nanti Pak Haji, kalau saya dapat ikan baru beli umpan. Kira-kira dapat ikan nggak? Nggak mungkin. Kayak gitu. Bisa? Insya Allah Pak. Apalagi yang mau ditanyain, yang mau diobrolin? Terus karena tanah yang ditempati sama anak saya nih yang di Lenglang yang dianggunkan oleh menantu saya, ini kan rencana kan karena balik namanya nggak ngomong dengan saya, nggak ngomong dengan anak saya, ini dengan perbuatan menantu saya, jadi supaya kembali lagi anak saya karena mau tinggal di mana karena sudah di Lenglang. Cuman dalam kelelangan itu sertifikatnya dipakai sama menantu saya tanpa ngomong dengan saya, tanpa ngomong dengan anak saya, dibalik nama. Yang balik yang melenglang seorang polisi.
Jadi sertifikatnya tuh disekolahin ke bank Iya. atau disekolahin ke pribadi? Ke bank, Pak. Ke bank. Bank. Nah, udah diambil. Udah ada yang menangin lelangnya udah. Sudah. Polisi. Iya, polisi. Oh. Gitu, Pak. Nilainya berapa tuh? Yang dilelang sama menantu saya itu 4 hektar, Pak. 4 hektar. Ya, Tuh ada kalau dirupiahin berapa tuh? Kalau dirupai karena tanah ini dilintas sekitar 800, Pak. 800 juta. Iya. Kalau boleh dengar-dengar dari anaknya bapak, itu duitnya 800 buat apa tuh sama dia? Oh, kalau diajukan ngebank, dia ngebanknya dapatnya 280, Pak. Oh, nggak dapat full. Nah, bapak maunya sekarang Ya, tanah yang lelang itu balik lagi jadi milik bapak. maunya saya seperti itu. Ya udah, bapak tinggal sedekahin aja. Jadi 1 hajat 1 sedekah, 1 hajat 1 sedekah, 1 hajat 1 sedekah gitu. Kalau kita kan enggak, 3 hajat 1 sedekah. Ya apa? 1 hajat 1 sedekah. Mana aja dulu yang urgent dulu. Bapak yang urgent yang mana? Kerjain dulu sedekahnya. Pak Haji, kalau udah diambil sama polisi, saya belum sedekahin, bisa balik lagi gak Pak Haji? Bisa lah bos. Nanti kan kita kerjain polisinya mati bos, balik lagi jadi milik si bos. Kejem bener Pak Haji, dunia mesti kejem bos. Kalau nggak kejem nggak bisa. Kejem itu. Ada lagi? Ya, terus yang saya ini kan yang saya sampaikan lagi, yang saya pribadi ini kan tanah tersebut saya jual, Pak, karena saya didesak mau dilenglang dari yang menjual juga mendesak saya, pihak Pak juga mendesak saya. Nah, ternyata saya jual nih sekitar baru kurang lebih 2 minggu, Pak. 2 minggu. Utang Udah saya ada yang beli? sudah yang beli. Oh. Sudah ada yang beli, cuman baru di pelunasan di bank baru dikasih 400 juta dari senilai 3 miliar 200. Karena saya jual karena saya ditekan orang yang beli tanah saya kan, untuk membayar ke orang-orang itu sekitar 2 miliar 200 sama nutup banknya 1 miliar, jadi 3 miliar sekian itu uang yang harus kita tutupkan gitu, Pak. Jadi kekurangannya berapa? Jadi saya begini, Pak, bingungnya karena tanah ini kan sudah saya jual ke orang Medan itu, baru di DP 400, Pak, gitu. Terus? Ya, kalau menghendaki sih kembali lagi gitu, Pak. Bisa, kan Bapak belum iya. kerjain. Saya yang penting ada uang yang untuk nutup gitu supaya pudar lah orang yang mau beli gitu. Permohonan saya, Pak. Bisa lah Pak. Bisa. Amin, Pak. Bapak nggak ingat kalau kita lagi ada masalah itu bertingkah tuh Pak. Masalah tuh bertingkah. Ya. Bapak jangan larut sama tingkahnya masalah itu. Bapaknya harus meredam. Karena kalau orang bermasalah itu kepalanya pusing karena dia mikir. Harus jangan mikir, jangan gundah, jangan gelisah, santai aja. Nanti berlalu, Bos. Judulnya badai pasti berlalu. Malam lama bener, pagi ntar pasti pagi, tenang aja. Pagi bener, siang berputar gitu bos, tenang aja, nanti selesai. Contohnya Presiden Prabowo pengen jadi wakil presiden, gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal. Ijab lagi pengen jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Ijab lagi pengen jadi presiden sama Gibran, jadi. Begitu bos, tenang aja. Proses ya. Misalkan dia dijolimin sama presiden kedua, namanya siapa presiden kedua? Soeharto. Herannya ada Krismon jatuh. Alhamdulillah sekarang jadi konglomerat. Coba kalau dia nggak jatuh, nggak bakal jadi konglomerat. Siapa namanya? Nggak usah gue sebutin namanya, dah lo pasti tahu dah. Kok gitu Pak Haji? Ya kan ada di TikTok, di YouTube. Tenang aja bos, badai pasti berlalu. Nanti jadi milik lo lagi. Amin. Alhamdulillah. Ada lagi? Saya rasa sudah cukup. Jadi kedepannya saya minta dari ujian-ujian
apakah saya kadang berpikir begini Pak, apakah yang untuk bayar itu tanah perbankan atau gimana, saya kepengen lepas dari bank. Sesudah saya diperingati seperti ini, saya kepengen lepas, jangan sampai saya ngebank lagi Pak. Ya nggak apa-apa. Kan kalau bos nggak kepentok, bos nggak datang ke RDAY. Lo kenapa? Karena kepentok. Kenapa kepentok? Karena gue doa tiap malam tahajud biar lo kepentok. Allah, jangan dikabulin dulu doanya. Karena kalau dia terkabul nggak mungkin datang ke RDAY. Nah, emang doa gue tiap malam. Jadi gue aja yang disalahin. Sekarang kalau hajat lo udah terkabul, punya duit lo 1 miliar, bahkan lo punya duit 10 miliar, ke RDAY gak lo? Nggak mungkin, kan lo sibuk. Tapi insya Allah Pak, dengan jalan ada petunjuk ke sini, kalau Allah sudah meridhoi, dengan ridho Allah, insya Allah saya mohon doanya dengan Pak Haji, selalu kita berkesinambungan terus Pak. Iya. Saya mohon dengan saya selalu diberi hidayah sama Allah supaya Iya. minta saya seperti itu Pak. Iya, pokoknya gue maunya lo harus Gitu. istiqomah, jalanin, syukurin, nikmatin, gitu. Kalau tujuan saya sih Pak, membangun masalah perkebunan dengan jeripayah yang sudah lama ini, tujuannya juga untuk mengabdi kepada Allah, untuk sodako kepada jalan Allah. Cuman kok diuji seperti ini, kadang saya, ini keluhan saya beberkan sekali ya Pak ya. Tolong saya dikasih himbauan, kesalahan saya di mana ya, ini jujur aja, ngerampok juga enggak, menipu orang juga enggak. Tapi diuji seperti ini, jadi saya minta penerangannya. Lo tuh diuji sama Allah emang cocok, gue setuju. Kenapa? Karena lo kurang sedekah bos. Kan arti sedekah tolak bala. Lo ngapain bantu saudara, lo ngapain bantu orang, lo bantu anak yatim. Tapi kan yang lo bantu ibu yatim, itu yang gue nggak setuju. Ibu yatim mah dikawinin bos, ngapain dibantu? Gue nggak setuju. Kawinin ibu yatim. Kalau masih muda ya Pak. Ya. Lu mah Nggak apa-apa Pak, kalau saya yang penting ekonominya tangguh, tujuan untuk ibadah nggak apa-apa, karena Rasulullah kan seperti itu. lu nya nggak apa-apa, gue rugi bandar. Gue yang rugi bandar. Ini diselingi ya Pak ya. Ya, humor. Nah, gitu. Itu jadi keberadaan saya seperti itu Pak. Jadi sekarang lagi porak-poranda, ibarat ini Palestina kena nuklir Pak. Kena nuklir. Gitu. Bos, lo tau gak sih arti sedekah apa? Tolak bala. Arti sedekah tuh tolak bala. Sekarang bala lo banyak. Bala lo banyak katanya, kayak korban Palestina nih, Palestina. Bala lo banyak. Tolaknya mana tolakannya? Lo mesti hajar pakai tolakan. Bos, gue hampir tiap hari ngeluarin buat anak yatim ekstra. Kan setiap hari Senin gue ngeluarin 30 juta. Tiap hari Kamis gue ngeluarin belanja 30 juta tuh buat anak yatim. Jadi seminggu 2 kali 60 juta. Tapi gue tiap hari itu gue ngeluarin bakso 5 juta, Sony belanja kadang 4 juta. Ini barusan gue suruh buat belanja 2 juta, kemarin 3 juta, hampir 15 juta per hari. Nggak lama bos, gue paling baru berapa hari sih, gue 4 hari atau 5 hari, 4 hari ya. Ini barusan gue makan soto, ditelepon sama tamu gue, Pak Haji, kita merapat. Buat apa? Gue banyak tamu kok, ada 7 orang yang mau privat. Enggak, kita urgent. Gue dengar kata Pak Haji suka makanin anak yatim. Itu kan gue lagi punya hajat. Gue titip 300 juta. Gue baru keluarinnya berapa bos? Paling baru 30 juta gue ngeluarin. Dikasih tunai hari ini 300 juta. Ini barusan nih 300 juta. Tuh, kru-kru gue pada melotot. Gue bilang mata lo bocor, duit gue lo gatel pengen gak ada. Makanya kayak kemarin Pak Haji anak yatim mau nyanyi, sound systemnya kurang meriah, beli JBL berapa harganya, 15 juta. Gue kemarin nggak lebih dari 30 juta deh bos keluar, hari ini dapat 300 juta.
Kata kru gue, nggak dibagi-bagi nih Pak Haji kru. Mata lo peang. Duit nggak ada saudaranya bos. Kan gitu, masukin. Gitu. Jadi maunya gua bos, lo mesti maksa bos ngeluarin duit bos. Gue juga maksa. Kalau nggak maksa nggak mungkin gue dapat 300 juta hari ini. Nggak mungkin. Gue paksa kemarin. Beli bakso 5 juta. Sony, anak yatim suka apa? Roti bakar, bikin. Kasih. Dapat 300 juta. Kita kan enggak bos. Mau hajatnya gede tapi ngeluarin duit nggak mau. Mana bisa. Lo keluarin duit lo yang ada berapa. Keluarin. TV jual, kulkas jual, sedekain. Buat apa bos kulkas yang sekarang kita pelihara. Nanti beli kulkas baru yang diketok langsung lampunya terang. Ada harganya berapa? 25 juta. Nah pakai yang itu. Ngapain pakai kulkas yang sekarang? Yang kulkas sekarang tendang aja, jual, sedekahin gitu. Mantap. Nah, oke. Oke. Bapak apa pertanyaannya sebelum saya tutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah Pak, saya sudah bisa yang kedua kali nih Pak. 2 kali, udah 2 tahun kemarin kesini, udah sering kontak dengan Pak Haji Marco. Udah 2 tahun Pak. Ini alhamdulillah udah komunikasi dengan Bapak nih, sudah bisa saya bawa. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya begini Pak, ke depan itu saya ingin bawa lagi ke sini gitu kan, teman-teman semua gitu. Yang Bawa. Nanti sini. konfirmasi sama travel Siap Pak. gitu. Atau lo paketin pakai tiki, pakai kerdus yang bagus. Udah mulai rame, mungkin nanti ke depan ya anak yatim bisa kita ke sana ya Pak ya. Insya Allah. Ke Jambi juga gitu kan. Bisa. Tebo. Itu harapan saya Pak. Boleh. Bantu Ada dong. pertanyaan nggak sekarang? Ini mau bawa centong Pak. Iya, kenapa centong? Minta ditengokin centongnya kemarin Pak Haji. Kenapa? Izin Pak. Kenapa? Minta dilihatin Pak. Oh ya bagus tua. Ya, nih bagus. Kedua-duanya. Ya, bagus dua-duanya. Alhamdulillah. Bagus. Terus ada pertanyaan nggak sekarang? Pertanyaannya ingin apa aja Pak? Ke depan kayak Raya Tajam Indranya. Sedekah ditambahin, bos tinggal sedekahnya aja. Apa yang lo bisa sedekahin? Oh gitu. Iyalah kayak gue tadi kan maksain sedekah. Beli bakso 5 juta, bakso lagi 5 juta. Beliin JBL 15 juta. Alhamdulillah dapat 300 juta hari ini. Hari ini bos tadi cuman makan bakso makan sotomi tadi di Gunung Batu. Tenang aja bos. Siap. Kayak besok nih buat acara, beliin kembang, kasih gue, titip dong, bikinin kembang, ringkain. Alhamdulillah dapat 300 juta. Emang harus banyak berbuat bos, berbuat. Berbuat bisa dengan sedekah, bisa dengan baca Quran, sholat tobat. Tapi kan kita udah usia 55 nggak bisa baca Quran bos. Udah 55 nggak bisa kita bangun jam 00 senyum di pagi tahajud nggak bisa. Punggungnya pegel bos. Tapi kalau kita ML emang hobi kita itu kita biasa. Oke? Bisa ajarin cair duit 10 miliar. Nih si bapak duduk sini. Harus cair 10 miliar. Nih bos, caranya bos, cair 10 miliar bos. Ini diberi Lo duduk situ aja. Nah, liatin. kasih uang tiket ini dari Pak Haji ya. Iya. Ayo cepet. Ini uang bibitnya. Dipanggil pakai niat yang yakin pasti dikabulkan Allah. Pandu ya. Ya, Lo makan dulu nih. manggilnya ke dalam. Ke sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya kasih teksnya, bisa dikembangkan sendiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Dengan cara ini yakin pasti Allah kabulkan. Dipanggil, ganteng,
Ganteng datang ya, datang ke rumah saya, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak, datang ke rumah saya sini, kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini bulan ini, tahun ini, kawanmu sebanyak-banyaknya. Seperti itu, diulang-ulang, waktunya habis sholat boleh, waktu-waktu longgar, malam boleh, pagi boleh, siang boleh. Ya ini ya. Nanti Cair diulang-ulang. 10M. Amin. Harus. Cuman ini maaf dikasih Iya. tagnya ya karena saya gampang lupa Pak. Oh iya, tak kasih. Kasih skripnya, terkabul ya. Bisa Cair ganti 10M. uang Inilah apa Pak? Uang apa namanya? Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Cair 10M. Itu aja. Terkabul. Pandu Haji Marto. Ya, kabul ya Pak. amin. Kabul ya Bos. Semangat, Ini saya semangat. langsung ngasih ke anak yatim yang sini apa anak yatim sana Pak? Yang untuk Sini, apa? Pak. Iya. Di sini, Dihitung di- berapa aku kurang ini Pak. Jadi berapa? Nah, dihitung berapa jumlahnya yang saya kasihkan sekarang. Iya, nanti. Mau kasih tunai sekalian. Iya, iya. Bisa hubungi siapa? Pak Sofyan, banyak informasi. Di 60 Iya. anak yatim ya. Langsung sekarang juga aku Iya. berapa? Makasih Pak, kabul ya. Sampai ketemu di Jambi. Amin. 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 Ini kamu. Testimoni ya. Saya Sidik Pak. Ya Pak Sidik. Oh, Pak Sidik. Jawa Tengah. Makasih Pak Sidik. Terpercaya berarti. Udah dikasih sama Pak Sidik tadi? Begini aja nih Pak. Iya. Iya, pasti itu. Berarti